Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Halo Sobat Komsos, nggak seperti biasanya, saya biasanya ada di studio. Hari ini saya ada di tengah hutan ini, tapi saya tidak ditemani oleh orang hutannya. Ya, hari ini Sobat Komsos ini betul-betul istimewa karena saya berada di pusat apa ya? Pusat ziarah keluarga Kudus Nazaret di Sapak Bayo-Bayo di Toraja. Jauh nih ya. Dan saya kali ini ketemu dengan seorang pastor yang unik, ganteng. Apa kabar Pastor Made? Kabar baik, luar biasa. Pastor Made dari mana nih? Ini. Bisa memperkenalkan diri mungkin? Oke, Om Sep. Ya, sahabat Komsos semua, saya Pastor Made. Saya itu sebenarnya dari Bali. Tapi orang tua. Karena Made ya, namanya aja Made udah ya. ketahuan dari Bali. Tapi dari oma, opa, orang tua sudah transmigrasi ke Sulawesi Tengah. Jadi kita masuk ke Uskupan Manado. Jadi Sulawesi Tengah. Jadi kan sekarang jadi imam diosis juga di Manado. Di Manado gitu. ya. Karena kan Manado lumayan luas. Jadi 3 provinsi, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Begitu. Jadi sekarang posisi kita ada di bawah ini Pulau Sulawesi. Kalau wilayahnya Keuskupan Manado itu lehernya sampai badannya. Sampai badannya ya. Ini kan sekarang kita di Makassar kan. Sekarang kita ada di Makassar ya. Betul, lumayan jauh. Betul. Romo Made itu bertugas di mana ini? Di Komisi Komsos ya? Ya. Sekarang bukan sekarang. Udah dari lalu 2000. Udah berapa? Udah 4 tahun? 4 tahun ya, jalan ya? 4 tahun. Saya dari sebenarnya sudah sejak pulang dari top itu udah diminta untuk membantu di Komsos dan juga di radio. Dan kemudian setelah tabisan diakon, ya diangkat jadi ketua komisi, menggantikan Romo Stephen yang sudah melanglang buana ke kancah nasional. Jadi saya menggantikan beliau sebenarnya tanpa pengetahuan apa-apa di dunia Komsos. Cuma memang sih ya waktu frater memang hobi sedikit mengotak-atik kabel dan lain-lain. Jadi mungkin dilirik dari situ sampai saya diminta untuk bisa membantu di radio dan juga di Komsos. Gitu. Tapi sekarang ditambah juga oleh Bapak Uskup untuk kerjaan baru itu jadi pastor rekan di paroki yang bersebelahan. Jadi juga pegang paroki juga? Rekan. Pastor rekan. Bersebelahan dengan studio radio Montini. Bersebelahan. Kemudian juga untuk pelayanan pastoral di Universitas Samratulangi, khusus untuk mahasiswa-mahasiswi, jadi pastoral orang muda juga. Gitu. Sibuk banget. Lumayan. Begitu. Ya Sobat Komsos, kalau kita juga nonton di YouTube, Pastor Made ini banyak juga nih. Yang terakhir itu yang viral itu tentang seorang anak yang koma, lalu bermimpi bertemu Bunda Maria. Mujizatnya dia bisa sembuh setelah divonis memang nggak bisa sembuh lagi gitu. 2 hari 2 malam koma, dia sembuh lagi. Jadi saya ini sebenarnya juga sedikit gugup ini. Karena saya biasanya host, tapi sekarang saya jadi tamu. Ya sekali-kali lah. Tapi sebenarnya berdua kan kita tamu di negeri orang. Sekarang kita numpang aja. Numpang di negeri orang. Ya, hari ini itu kita bisa ketemu, satu dari Bandung, satu dari Manado itu karena kita memang ada pertemuan 1 tahun sekali ya. Karena kita ada yang namanya SIGNIS. SIGNIS itu Asosiasi Pegiat Media Katolik. Dan kita itu sebagai anggotanya. Hampir seluruh keuskupan itu menjadi anggotanya daripada SIGNIS ini. Hampir. Dan tahun ini kita diselenggarakan dari tanggal 30 Mei. 30 Mei sampai tanggal 4 Juni mendatang. Nah, kita ngobrol-ngobrol sedikit juga karena di SIGNIS ini kan temanya untuk tahun ini itu adalah berjalan bersama. Menuju masyarakat era 5.0 ya. Nah, kita itu punya ini sedikit keprihatinan setelah kita ada studi day ya waktu itu tentang
artificial intelligence Intelligent. ya, atau AI. AI ya. AI, ya, AI. AI. Nah itu, menurut Pastor Made gimana nih kita menyikapi ini? Mengenai kecerdasan buatan itu ya, Om Steve ya. Untuk sahabat Komsos semua, kita juga kan sebenarnya sekarang berada di dunia yang boleh dikata itu antara nyata dengan ya semu, bisa dikatakan begitu. Saya menerjemahkan, gitu ya. saya menerjemahkan begitu karena kita hidup di dua dunia bisa dikatakan sekarang. Ya saya memang belum terlalu memahami banyak tentang itu, tetapi kecerdasan buatan sebenarnya pada prinsipnya ya menurut saya setelah refleksi kemarin juga itu sebenarnya mengingatkan kita bahwa yang cerdas itu sebenarnya siapa gitu. Ya, betul. Yang cerdas itu ya, yang cerdas ya kitanya sebenarnya manusia yang membuat itu, namanya saja kecerdasan buatan. Ya, betul, berarti ada yang membuat dan ada yang cerdas gitu. Tapi karena kadang kita lupa dengan sekarang teknologi dan kecerdasan yang ada, kita diperbudak dengan itu. Jadi sebenarnya gimana ya? Senjata makan tuan istilahnya. Kalau manusia yang buat itu akhirnya manusia diperbudak oleh itu. Padahal sebenarnya kan maksud dari kehadiran ini, kecerdasan buatan ini untuk membantu tentu manusia supaya mempermudah pekerjaan dan lain-lain tanpa sebenarnya menggantikan. Menggantikan peranan manusia. Kalau sudah menggantikan ya untuk apa kita hidup di dunia ini? Lama-lama kita tersingkir ya, menjadi satu masyarakat minoritas. Minoritas ini karena yang ini koloni baru, masyarakat buatan ini yang nanti akan berkembang jadinya. Iya, saya selalu ingat apa yang dibilang oleh Presiden Signis kita kan, ya juga Sekretaris Komsos Eksekutif Romo Stephen, selalu mengingatkan kita bahwa boleh saja teknologi berkembang sedemikian rupa maju, tetapi ya kita berusaha untuk juga menyesuaikan dengan perkembangan itu dan jangan diperbudak oleh itu. Jadi apa yang sekarang ada di tanganmu sebenarnya itulah yang paling luar biasa. Artinya kalau kita mungkin punya handphone yang mungkin standar dulu untuk karya kita, pakailah dulu itu. Jadi itulah yang sebenarnya paling luar biasa yang kita bisa pakai untuk sarana pewartaan sebenarnya pertama. Bukan memaksakan diri untuk sekarang sudah gini, kita harus begini. Kita diperbudak akhirnya oleh teknologi gitu kan. Akhir-akhir ini memang perkembangan AI itu begitu pesat ya. Sampai segala macam lini itu sepertinya dipermudah. Betul. Sampai katanya juga pastor kalau mau menyiapkan homili pakai AI itu udah bisa keluar satu bahan homili, nggak usah berpikir-pikir lagi ya. Lalu kemudian kita juga di dunia media terutama sudah mulai stasiun televisi yang mencoba menggantikan penyiar presenternya dengan AI ini. Nah ini sebetulnya ada kecenderungan di satu sisi kita merasa teknologi memang sangat membantu manusia. Tapi di satu sisi banyak manusia yang merasa terancam kehidupannya. Karena akhirnya, pekerjaan saya nanti banyak tersingkirkan, hilang, digantikan oleh robot dan sebagainya begitu ya. Nah menurut Pastor Made nih, apakah memang gereja itu harus memblok perkembangan ini, ataukah kita juga tetap menerima, atau bagaimana ini sebaiknya? Kalau sebenarnya kita baca-baca di sedikit dokumen ya, khususnya tentang komunikasi untuk upaya-upaya, misalnya dari satu dekrit yang terkena intermerifika misalnya, sebenarnya situ Bapak-Bapak Konsili sebenarnya tidak melarang atau memblok. Jadi itu. Tidak anti ya? Tidak menutup diri atas perkembangan teknologi, malahan membuka diri. Tapi dipakai dengan bijak. Karena kan muncul juga surat apostolik dari Paus Yohanes Paulus II tentang etika dalam berinternet. Ada itu suratnya kalau tidak salah bulan Februari 2002. Saya ingat tidak salah ya. Tapi Paus Yohanes Paulus II pernah mengeluarkan surat itu. Jadi etika dalam menggunakan internet. Jadi sebenarnya kan sudah dipikirkan memang sejak dahulu bahwa perkembangan kita itu akan semakin hari semakin jauh dan gereja tidak bisa menutup diri dari perkembangan itu. Kalau memblok dan membatasi diri ya
Saya sangka Malah jadi tersisihkan, ketinggalkan ya, tersisihkan, ketinggalan, ya. ketinggalan. Dulu saya pernah dengar ya pengalaman kerja di Komsos, ada yang bilang begini, Made, sebenarnya teman pastor ya. Made, sebenarnya saya itu tidak suka loh misa itu diliput-liput gitu, disiarkan. Kalau online itu ya. ya. Terus saya cuma bilang begini, terima kasih Romo untuk masukannya. Kebetulan juga angkatan nggak terlalu jauh kan. Tapi saya bilang begini, seandainya dulu Rasul Paulus ya tidak menulis surat untuk kita, mungkin sekarang kita tidak akan baca kitab suci. Betul. Iya. Tapi kan sekarang media kita ya mungkin bukan lagi surat kan yang harus kita kirim ya kita sekarang pakai media digital untuk pewartaan begitu. Jadi pakailah itu untuk hal yang positif, dalam ini pewartaan kita. Jadi gereja sebenarnya sudah memikirkan itu. Bahkan kalau tidak salah dalam kewajiban itu dalam Intermerifika dibilang kan bukan cuma saja tugasnya dari kaum klerus yang tertabis, tapi seluruh umat beriman. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya sebagai seluruh gereja yang hidup kan. Gitu. Jadi pada prinsipnya tetap terbuka. Terbuka ya, tapi memang kita harus berhati-hati. Ya. Jadi jangan kebablasan ceritanya kan seperti pasti. Itu kan. Ya saya itu pernah ingat Pastor Made, waktu itu saya masih SMA. Nah, waktu itu saya bertemu dengan satu orang pastor Yesuit, namanya Pastor Daniels. Dia itu mengatakan suatu saat kita itu misa hanya lewat televisi, katanya seperti itu. Waktu itu kita ketawa seakan-akan itu sesuatu yang mustahil gitu. Itu tahun 80-an ya? Tahun 80-an. Dia bilang begitu. Suatu saat itu banyak orang yang akan hadir misa itu hanya dari televisi. Lalu kita bilang nggak mungkin itu, harus tetap ke gereja dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ketika COVID datang, hal yang tadinya mustahil itu jadi beneran betulan, terjadi betulan gitu loh. Dan itu kita tidak bisa menampilkan bahwa memang dengan kondisi ini ya kita juga harus sedikit beradaptasi kan. Walaupun akhirnya di Manado itu bagaimana sekarang ini? Masih banyak yang suka online atau udah kembali normal sih, normal kecuali perayaan-perayaan besar tetap kita siarkan juga kan. Misalnya pemberkatan gereja, perayaan Krisma. Tapi itu kan hanya tetap sekedar supaya umat itu tahu secara real time gitu betul, kan. Betul. Tapi untuk memang kegiatan secara sakramental yang sah itu memang normal udah. Dan sekarang udah umat itu udah kembali lagi kan ke gereja itu lagi, udah seperti normal. Dulu lagi ya. Seperti dulu lagi, enggak lagi ini. Ya, kami juga di Bandung juga ternyata kekhawatiran orang bahwa setelah adanya misa online lalu orang malas lagi datang ke gereja tidak terbukti. Karena ada sesuatu yang tidak tergantikan kan itu kan. Jadi seberapapun sebenarnya canggihnya kecerdasan buatan, teknologi itu enggak akan bisa menggantikan jiwa dari sebuah perayaan itu atau orang yang berperan di dalamnya kan gitu. Jadi misalnya gimana lagi kalau misalnya nanti misa digantikan oleh imamnya kecerdasan buatan dari AI imamnya gimana itu? Enggak bisa. Saya sih sebenarnya kali lalu saya sempat kasih bukan pelatihan saya juga bukan pelatih tapi sedikit pembekalan untuk frater-frater di tahun rohani. Saya coba perkenalkan itu ChatGPT kan. Mereka juga kaget, bisa gitu ya. Saya bilang, jangan coba-coba pakai ini saat kuliah, berbahaya. Saya bilang, kalau untuk menambah wawasan kita sekedar mau membaca, cari pengetahuan itu tentu baik ya. Tapi kalau untuk sekedar cari gampang semua hal tentu jadi negatif kalau kita motivasinya jelek ya. Karena mahasiswa juga kan banyak yang mulai coba-coba bikin skripsi pakai kecerdasan buatan itu ya. Lalu merasa bahwa ini mudah, hanya tinggal masukkan data tema-temanya apa yang mau dibicarakan keluar semua. Tapi kan ternyata juga terlihat sekali bahwa ini bukan manusia yang membuat. Sangat tidak, masih kaku ya. Masih kaku. Memang betul sih kemarin dikatakan di seminar itu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan jiwa itu ya. Jiwa seberapapun canggihnya sebenarnya. Oke. Jadi kesimpulannya sih gereja tidak akan menutup kecepatan dan perkembangan teknologi. Tapi gereja meminta kita bisa mengendalikan menggunakan si teknologi itu untuk membantu kehidupan kita, bukan menggantikan hidup kita kan. Betul. Karena kan keselamatan kita
sorry, sudah berteologi saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Supaya kelihatan pastornya, supaya kelihatan pastornya. Soalnya ada yang nggak percaya saya itu Romo loh. Tapi benar tuh. Jadi kan keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh robot atau seberapa canggihnya kita menggunakan teknologi dan seberapa pun hebatnya kita pakai teknologi pengetahuan. Tapi keselamatan kita kan tergantung perjumpaan kita secara real dengan Tuhan. Misalnya dalam ekaristi seperti itu. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Jadi keselamatan jiwa itu kan memang hukum yang tertinggi. Kesimpulan dari hukum gereja kan bilang katakan begitu. Iya. Oke, Sobat Komsos, mungkin Pastor Made bisa kasih sedikit closing statement tentang teknologi ini. Oke. Baik, untuk sahabat Komsos semua, teman-teman semua, ya kita tentu harus ya membuka diri, terbuka untuk perkembangan teknologi saat ini. Kita memakai teknologi dan memanfaatkannya dengan bijak, tetapi ingat jangan kita diperbudak oleh teknologi. Terima kasih Pastor Made atas waktunya. Terima juga. kasih, Senang Steve. sekali kita bisa ketemu. Nanti lain kali saya mampir ke studio. Siap, ya. Saya Pastor malah Made ini punya studio radio kan? Radio namanya Radio Montini. Ya. Radio paling tua di Sulawesi Utara. Oh ya, itu paling tua? Ya, udah 50-an tahun sekarang paling tua. Oke. Ya, terima kasih Sobat Komsos. Demikian program Bisik kali ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik selanjutnya. Salam. Thank you.